Sahabat, kita jumpa lagi dalam Labirin Kehidupan. Dalam kesempatan ini kami bacakan karya tulis Pendeta Yowas Adi Prasetya berjudul Bayang-Bayang Kematian. Saya Uli Manalu. Sahabat, apa yang menggelisahkan manusia sepanjang zaman dan tempat adalah bahwa ia tak pernah dapat hidup terlepas dari bayang-bayang yang lain. Kita tidak pernah dapat menangkap sebuah bayang-bayang, entah bayang-bayang tubuh kita sendiri atau tubuh orang lain, sebab memang bayang-bayang sebenarnya tak pernah memiliki eksistensi pada dirinya sendiri. Namun pada saat bersamaan, bayang-bayang yang kita lihat menjadi tanda bahwa ada sosok yang begitu dekat dengan kita. Pengalaman berurusan dengan bayang-bayang merupakan pengalaman kita sehari-hari. Mulai dari anak-anak yang kepanasan mencari bayang-bayang ayahnya agar dapat berteduh barang sejenak, hingga seorang ibu yang melamun di malam sepi di ruang tamu, tiba-tiba berinding dan berdiri bulu kuduknya setelah merasa telah melihat bayang-bayang tertentu di dinding teras. Bayang-bayang kadang dicari, namun tak jarang ia juga dihindari. Yang pasti ia akrab dengan keseharian kita. Dari pengalaman sehari-hari itulah orang berusaha menghayati imannya dengan memakai bayang-bayang sebagai ilustrasi kehidupan dan kematian. Sementara para penulis Alkitab tak pernah menyebutkan bayang-bayang kehidupan, sahabat. Mereka kerap berbicara mengenai bayang-bayang kematian. Mungkin sebabnya adalah mereka memahami kematian sebagai sebuah realitas yang sangat nyata, bahkan ketika mereka masih menjalani kehidupan. Namun sekalipun kematian sungguh nyata dan tak seorang pun dapat mengelak darinya, ia terus mengintai kita setiap saat. Bayang-bayang kematian sudah mengenai kita pada hari kita memulai kehidupan di dalam dunia ini. Bayang-bayang kematian makin membesar, tanda bahwa kematian itu makin mendekat seiring dengan waktu hidup kita yang makin bertambah atau berkurang. Salah satu teks favorit banyak orang Kristen, sahabat, Mazmur 23, menginspirasi kita bahwa setiap saat kita memang berada di bawah bayang-bayang maut. Pada ayat yang keempat, pemazmur mengungkapkan bahwa sekalipun ia berjalan dalam lembah kekelaman, ia tidak takut sebab Allah menyertainya. Kata lembah kekelaman memakai kata Ibrani salmafet yang berarti bayang-bayang kematian. Kematian di dalam Alkitab memang kerap dipandang seperti kegelapan terkelam yang sungguh menakutkan. Bukankah setiap manusia bahkan sejak ia lahir sudah terkena bayang-bayang kematian itu? Setiap kali kita bercermin, kita menyaksikan wajah yang menua, rambut yang memutih, dan banyak tanda kematian lain yang makin mendekat. Tak ada cara untuk mengatasi kematian kecuali berdamai dengan kenyataan bahwa memang kematian tidak pernah berhenti mengintai dan mengepung kita. Bayang-bayangnya telah mengenai kehidupan kita sejak detik pertama kita memasuki kehidupan di dunia ini. Penulis dalam hal ini Pendeta Yowas harus mengakui bahwa belum sepenuhnya berdamai dengan kematian sekalipun sering mengkhotbahkan pentingnya keberanian untuk menghadapi kematian. Setiap kali berada di dalam pesawat terbang misalnya, selalu saja terbersit pertanyaan, apakah ini hari terakhir hidupku? Sekalipun secara rasional tahu persis bahwa pesawat terbang adalah alat transportasi paling aman di dunia, bahkan berkali-kali lipat lebih aman dibandingkan berjalan kaki di atas trotoar. Atau setiap kali jelang tidur, di keheningan malam lalu mendengar denyut jantung diri sendiri, selalu ada godaan untuk berkata, mungkin jantung ini akan berhenti ketika saya sudah terlelap. Kita selalu hidup di bawah bayang-bayang maut setiap hari. Spiritualitas sehari-hari barulah memberikan kemerdekaan batin ketika ia terus-menerus memberi kesadaran akan keterbatasan manusiawi kita. Salah satu keterbatasan tersebut adalah kematian. Mereka yang telah mampu menemukan keindahan hidup di dalam keseharian yang tampak biasa saja akan mampu pula menghadapi ketakutannya sendiri, bahkan untuk menghadapi kematian yang tak dapat ditolaknya.
Bukankah kita hanya dapat mengalami ketakutan ketika kita hidup? Sahabat berbicara mengenai kematian. Di dalam literatur Kristen dikenal sebuah jenis sastra yang disebut ars moriendi atau seni mati. Karya ini pertama muncul pada awal abad ke-15 sebagai sebuah jawaban imani atas peristiwa wabah serempak di Eropa pada tahun 1346 sampai 1353 yang dijuluki kematian hitam atau Black Death. Pandemi tersebut menelan korban hingga 200 juta jiwa. Pada kemudian hari bermunculanlah karya-karya ars moriendi lain. Bahkan para penulis Protestan juga memanfaatkan jenis sastra ini, namun sekaligus menolak beberapa pokok pemikiran Katolik yang muncul di karya-karya sebelumnya. Penolakan tersebut ditujukan khususnya pada pemahaman bahwa nasib abadi manusia ditentukan pada akhir hidupnya. Mereka juga menolak gagasan mengenai api penyucian atau purgatorium yang muncul di dalam jenis sastra ini. Beberapa penulis Calvinis misalnya memperdampingkan ars moriendi seni mati dengan ars vivendi seni hidup, sebab menurut mereka cara terbaik untuk mempersiapkan kematian adalah dengan menjalani hidup sehari-hari sebaik mungkin. Pendeta Yowas tidak membahas panjang lebar isi ars moriendi, kecuali ingin menyatakan bahwa tampaknya ars moriendi telah menjadi seni yang makin raib di dalam percakapan kita pada masa kini. Mungkin kelangkaan ini disebabkan oleh naluri ketakutan manusia pada kematian. Mereka sadar bahwa kematian sebenarnya tak terelakkan, namun mereka tetap berusaha menyangkalnya. Mungkin orang-orang Kristen masa kini harus mulai menghidupkan kembali seni mati yang mulai terhilang ini. Oh ya sahabat, penulis pernah mendengar seorang bapak yang sampai saat buku ini diterbitkan memiliki sebuah cara luar biasa untuk menyiapkan diri dalam menyambut kematiannya sendiri. Setiap malam selama bertahun-tahun, ia tidur di dalam sebuah peti yang terbuka. Sementara sang istri tidur di sampingnya, di tempat tidur biasa. Dalam hati penulis mengagumi bapak tersebut yang berani menyiapkan diri dan menghadapi kematian. Namun terus terang, penulis lebih kagum pada kelapangan hati istrinya. Demikian Labirin Kehidupan. Bagi sahabat yang membutuhkan naskah cetak lengkap, silahkan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampai jumpa.